Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ramadan Al-Haddad dengan nomor NIM terakhir 004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi pembelajaran akidah akhlak pada peserta didik di SMA Ulul Albab Sepanjang. Akidah akhlak sebagai komponen utama dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan akidah akhlak yang merupakan bagian integral dari pendidikan agama tidak hanya menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak, tetapi pelajaran akidah akhlak pada hakikatnya berperan penting kepada anak untuk memiliki nilai-nilai keyakinan dan kepribadian yang sesuai dengan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sekolah menjadi sarana prasarana penting untuk membentuk serta menyusun karakter serta nilai-nilai moral pada peserta didik sesuai dengan ajaran agama Islam, sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pendidikan akidah akhlak di sekolah tidak hanya berperan penting untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai moral serta nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh guru. Pada SMA Ulul Albab Sepanjang ini, saya mengambil sumber referensi dari sini karena SMA Ulul Albab didirikan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa, baik itu swasta ataupun dari negeri, untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar menjadi generasi yang madani atau generasi yang senantiasa mematukan iman, ilmu, dan amal nyata dalam berbagai aspek kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di SMA Ulul Albab Sepanjang ini, pendidikannya menggunakan model Islamic Full Day School dengan menggunakan 5 hari efektif belajar dari hari Senin sampai Jumat, dimulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian visi misi SMA Ulul Albab Sepanjang. Visi dari SMA Ulul Albab Sepanjang adalah yaitu unggul dalam mutu berpijak pada iptek dan imtak serta berwawasan global. Sedangkan untuk misinya yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan perolehan nuan dan siap bersaing untuk memasuki perguruan tinggi favorit. Yang kedua, menerapkan sistem pembelajaran dan bimbingan dengan mengacu pada perkembangan iptek. Yang ketiga, meningkatkan pengamalan dan pembelajaran agama dan budi pekerti luhur di lingkungan sekolah. Yang keempat, menerapkan disiplin yang tinggi baik dalam belajar maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan kompetensi siswa agar dapat berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian, strategi pembelajaran akidah akhlak kepada siswa. Sesuai dengan wawancara yang telah saya lakukan kepada salah satu guru pendidikan agama Islam di sekolah SMA Ulul Albab, bahwa menurut dia bahwa implementasi dari strategi pembelajaran akidah akhlak kepada siswa terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap permulaan. Di sini guru SMA Ulul Albab bertanya kepada peserta didik sampai di mana pembahasan akidah akhlak yang telah diajarkan sebelumnya dengan tujuan menguji dan mengecek kembali ingatannya terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya. Kedua, mengajukan pertanyaan seputar keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik guna untuk menguatkan kembali pokok-pokok penting dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi akidah akhlak yang belum dikuasainya. Terus tahap kedua yaitu tahap pengajaran. Di sini guru pendidikan agama Islam menjelaskan tujuan mempelajari akidah akhlak sebagai pribadi muslim yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, menuliskan pokok-pokok keimanan dan kewajiban seorang muslim yang diambil dari sumber Al-Quran dan hadis yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, pada setiap pokok materi yang dibahas juga diberikan contoh-contoh praktek yang telah dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat agar menjadi suri tauladan yang baik. Yang keempat, yaitu menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok yang telah dipelajari pada hari itu. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penilaian dan tindak lanjut.
Di sini guru pendidikan agama Islam mengajukan soal kepada peserta didik tentang materi akidah akhlak yang telah disampaikan guna mereview kembali materi-materi yang sudah dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga, apabila soal yang telah diajukan belum dapat dijawab oleh sebagian besar peserta didik, maka guru haruslah mengulang kembali materi yang belum dikuasai peserta didik. Yang ketiga, untuk membuat peserta didik dapat menambah pengetahuan serta mengamalkan dari pelajaran akidah akhlak, guru dapat memberikan pekerjaan rumah yang ada hubungannya dengan pokok materi yang telah dibahas. Sekian presentasi dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.